Di suatu kota terpencil, hiduplah seorang dukun yang sangat kuat, bernama Mbah Gareng. Mbah Gareng memiliki pasukan hantu, yaitu genderuwo, tuyul, pocong, dan Mbak Kunti. Di suatu malam Jumat Kliwon, mereka melakukan ritual untuk memperkuat ilmu hitamnya. Mbah Kunti, tuyul, pocong, genderuwo, kenapa belum standby semua? Kita mau melakukan ritual malam ini. Mbah Kun, tolong cari mereka. Baik, Mbah. Ini bocah ya, pada kemana sih? Pada nongkrong mulu. Sebel deh aku. Ternyata nih orang pada di sini ya, bukannya malah ngumpul. Kita kan mau ritual malam ini. Emang kita bukan hantu ya? Cong, ngapain dia di sini ayo? Iya tunggu. Kok jalan kau? Mereka pun bergegas pergi untuk melakukan ritualnya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kami temulu tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Setan gede, setan bandel, setan kubat, setan setan semua yang namanya setan. Jangan ganggu, jangan suka mengganggu. Setelah mereka melakukan ritualnya, mereka merasa lapar dan kelelahan. Mbak Gareng, ini beneran mengalah makanan, Mbah. Aduh, lapar banget ini. Iya Mbah, pengen makan mie ayam nih. Apalagi suiran ayamnya banyak. Beuh, enak banget tuh. Iya nih Mbah, mau ya? Aduh, kalian ini kan udah ada beling di belakang. Kan saya lihat setan zaman sekarang, bukannya makan beling, kenapa pengen makan mie ayam? Yaudah, saya juga lapar nih, tapi ngomong siapa? Aduh, saya lagi. Utang kemarin aja belum dibayar. Tapi janji ya, bulan ini dibayar ya Mbah. Di tengah perjalanan, Mbak Kunti digodai abang-abang karena Mbak Kunti berubah menjadi gadis cantik. Mau kemana Dek? Dek? Enggak mengantar Dek. Kau kayak gini masih cantik. Abang-abang itu pun lari terbirit-birit. Tibanya di warung mie ayam Pak Somad, Mbak Kunti menjelma menjadi gadis cantik. Bang, beli mie ayamnya 5 porsi ya. Iya Kak, sebentar ya. Ini ya Kak pesanannya. Pak Somad menerima uang tersebut. Ketika dibuka, ia mendapati secari kertas yang berisi alamat Mbah Gareng. Lalu ia melihat uangnya kembali dan ternyata sudah menjadi selembar daun. Dia berusaha memanggil, tetapi Mbak Kunti telah menghilang begitu saja. Ini nih pasti nawarin pesugihan. Kang ini lah mie ayam kita sepi ya Pak. Iya Pak, sengaja ada mie ayam baru di sekitaran sini. Iya tuh, gimana cara Bapak ngaji kami sedangkan pelanggan kita aja sepi. Udah, mungkin emang belum rezeki. Jadi kalian udah nggak usah pikirin gaji kalian. Nanti saya usahain, oke? Oke Pak. Lalu Pak Somad pulang dengan pikiran yang kacau balau. Pak, Mas tadi dulu sudah ada kah? Kata Bu Zainab, minggu depan sudah terakhir bayarnya. Iya nih, nanti Bapak carikan ya.
Nanti Bapak cari uang untuk pinjaman ya. Iya Pak, belum lagi buat kebutuhan kita, buat listrik, buat air, semuanya Pak belum tercukupin. Dari mana nih Pak? Oh iya Bu. Ya udah kalau kayak gitu nanti Bapak usahain untuk cari uang pinjamannya. Oke lah Pak. Lalu terbesit di pikiran Pak Somad untuk mengunjungi rumah Mbah Gareng untuk melakukan pesugihan. Di sisi lain, para hantu sedang asyik bermain ludo karena sudah kenyang berkat makan mie ayam. Kencengin dong. Setibanya di rumah Mbah Gareng, Halo, ada orang? Masuk aja. Bah, gak salahnya tempat ini. Ada pula tempat dukun kayak gini. Aduh. Lucu banget. tiba-tiba suasana menjadi tegang. Jadi apa tujuan kesini? Jadi gini, Duh, usaha mie ayam saya belakangan ini sepi banget, Mbah. Terus saya kesusahan buat gaji karyawan saya, sama kebutuhan anak istri juga belum terpenuhi, Mbah. Saya stres kali mikirin semuanya ini. karena itu aku pengen buat pesugihan untuk mie ayam saya biar jadi mana lagi mau buat Ean? Ya, apa kau siap dengan resikonya? Siap, mainkan aja. Ya udah, mari kita mulai ritualnya. Mereka pun melakukan ritual pesugihan. Pelanggan ini, letakkan di bawah kasirmu, tunggu saja pelanggan-pelangganmu. Tapi kau harus tahu resikonya. Siap Mbak, siap. Mbak Kunti, kamu atur pekerjaan pasukan kita. Baik Mbak. Sepulangnya Pak Somad dari rumah Mbah Gareng, ia melakukan semua perintah Mbah Gareng. Mbak Kunti sudah membagi tugas para hantu. Semenjak hari itu, pelanggan mulai berdatangan. Pocong bertugas menjaga kasir, Makasih ya Mbak. dan Genderuwo mengawasi para pelanggan. Para pelanggan menikmati sajian mie ayam. Dan Tuyul bertugas sebagai pencuri uang pelanggan ketika pelanggan sudah pulang dari warung mie ayam Pak Somad. Dan ya, pesugihan pun berhasil karena para hantu sudah melakukannya dengan baik. Iya, gajian asik, dapat bonus. Oke, ini gaji untuk kalian karena telah bekerja di tempat saya. Makasih ya sekalian bonusnya ya. Makasih ya Pak Bos. Ya, makasih juga ya. Ya Pak. Alhamdulillah Pak, kebutuhan kita sudah terpenuhi. Anak kita si Nining sudah pergi spiritual. Ya Bu, alhamdulillah kebutuhan kita terpenuhi juga. Tapi kita tahu dong bahwa pesugihan tidak selalu berjalan lancar. Pasti ada aja menjadi hambatannya. Pada suatu malam, Bu Sri membantu Pak Somad untuk berberes warung.
dan ia menemukan selembar kain putih yang tergulung di meja kasir. Kok apa ibu itu? Iya, aku kesel. Masa telepon suruh kemudian sama dia? Sebenarnya ada apa ya dengan kain putih itu? Aku yakin suamiku pasti melakukan pesugihan. Aku harus minta tolong sama Ustadz Zainuddin. Dari kejadian tersebut, Bu Sri menaruh kecurigaan terhadap Pak Somad. Karena menurut Bu Sri ada yang janggal. Kemudian Bu Sri menjumpai Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Sri. Duduk dulu Bu. Pak, Tumben kok kesini. Pak Somadnya mana? Kok nggak nampak? suami saya sibuk berdagang kali ini Pak Ustadz. BTW kedatangan Ibu kesini mau ngapain? Begini Pak Ustadz, saya rasa suami saya melakukan pesugihan Pak Ustadz. Karena belakangan ini dagangannya ramai sekali Pak Ustadz. Astagfirullah Ibu. Semoga jauh-jauh ya Ibu. Saya juga bantu doa dari sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari kejahatan setan ya Ibu. Ya Pak Ustadz, terima kasih banyak ya Pak Ustadz. Saya permisi ya Pak Ustadz. Iya Bu, silakan hati-hati di jalan Ibu. Waalaikumsalam Bu Sri. Mbah Gareng mulai merasa kekuatannya melemah karena sepertinya ada gangguan dari luar. Pak, tahu nggak sih, sebenarnya mengganggu pesugihan lembah itu Ustadz Zainuddin. Karena istighfar sholat itu minta pertolongan kepada Ustadz Zainuddin. Aduh, bener-bener si Zainuddin nih emang bikin aku gak tenang. Mbak Kunti, tolong urus perjumpaan kami. Aku mau duel dengan si Zainuddin. Mari kita lihat squad apa sih dia bisa mengalahkan aku, si Mbak Gareng gitu loh. Di malam harinya, Mbah Gareng dan pasukan hantunya datang menemui Ustadz Zainuddin. Di sini rupanya kok Pak Somad. Ada si Zainuddin teman masa kecil. Kulihat makin tua ya muka kau. Kok ada Bang Gareng? Aku mau ketemu sama nih orang. Gede juga nyali jauh ganggu rencana aku. Jadi mau kamu apa? Ayo kita duel. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat di antara kita. Ayo, siapa takut? Yang kalah beli mie ayam ya. Ayo, siapa takut? Pertarungan pun dimulai. Di sisi lain, Pak Somad dan istrinya Sama ini, tega Bapak ngasih kami duit haram Pak. Kenapa Bapak melakukan ini Pak? Iya Bu, maaf Bu, Bapak janji, Bapak akan tobat. Bapak janji. kondisi Mbah Gareng pun mulai melemah. Pada kesempatan itu, Ustadz Zainuddin mengusir hantu dengan Allahu Akbar. para hantu pun melemah dan musnah. Mbah Gareng keadaannya semakin drop. Pada pertarungan ini, Mbah Gareng kalah telak. Semenjak hari itu, Mbah Gareng dan Pak Somad pun bertaubat. Widih, mie ayam. Makasih ya Gareng. Aman aja, mau dimakan. Pak Somad sangat senang karena melihat Ustadz Zainuddin Mbah Gareng sudah berdamai. Dan itulah akhir cerita dari drama komedi Pesugihan Mbah Gareng. Asik. Sangat gelap sih ngomong ini. Enggak, cari tes kamera doang. Oh,
Apa ya? Aduh, tangan aku. Allah bisa dong, Allah.